dengan saya Sigit Deso. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT, sehingga diberi kesehatan, murah rezeki, kemudian diberi dan dalam segala urusan ya. Hari ini saya ada pasien baru yaitu pasien yang keluhannya kencing darah ya. Kemarin katanya sudah mulai kencing darah, kemudian dugaan saya itu adalah karena parasit darah, bisa karena babesia, theileria atau yang lain. Saya harus ada pemeriksaan lebih lanjut, tapi dengan gejala tersebut itu cenderung ke kencing darah. Jadi akan kita eksekusi, akan kita obati ya. Obat ini kita memakai triponil ya. Triponil ini ada obat dari kantor, pakai triponil. Bisa macam-macam untuk mengatasi parasit darah, tapi kita obatnya pakai yang ada, pakai ini. Nanti ini harus diencerkan dalam 15 ml, kemudian kita injeksi, nanti tergantung berat badannya. Oke. Nah, ini obat sudah siap. Nanti habis mengencernya kita injeksi hari ini. Oke. Jumpa lagi dengan saya Sigit Deso. Kali ini kita sudah berada di kandangnya Pak Eko. Ini sapi yang dari yang kencing darah. Jadi tempat Pak Eko ini sapinya lumayan banyak. Mungkin bisa kita bahas penggembukan sapi menjelang Lebaran ya. Ini sapi yang kencing darah akan kita injeksi. Penyebab parasit darah pada sapi adalah piroplasmosis ataupun anaplasmosis. Piroplasmosis ini terdiri dari penyakit karena babesiosis dan theileriosis. Gejala yang bisa terlihat adalah 1. Anoreksia atau tidak mau makan. 2. Panas atau demam. 3. Sapi mengalami kencing darah. 4. Kadang ditemukan darah di feses. 5. Sapi menjadi lemah dan terlihat anemia. 6. Pada kondisi yang melanjut, sapi bisa ambruk dan mati. Adapun vektor pembawa penyakit ini adalah caplak. Mengenai caplak ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk lihat di video sebelumnya. Ini adalah caplak yang ada di sapi. Untuk mekanisme pengendaliannya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi untuk pencegahan penyakit ini otomatis berhubungan langsung dengan cara pengendalian caplak yang ada. Di samping melalui caplak tersebut, lalat penggigit darah juga bisa menularkan dari yang sakit ke sapi yang sehat. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar ternak kita terhindar dari penyakit tersebut? Pertama, pastikan ternak kita bersih dari caplak tersebut. Kedua, jaga kebersihan kandang dan lingkungan kandang. Ketiga, bila kita membeli ternak baru, pastikan bahwa ternak tersebut dalam kondisi sehat dan terbebas dari caplak ini. Keempat, bila ternyata di ternak kita terdapat caplak ini, lakukan pengendalian dengan sebaik-baiknya. Pengendalian dapat dilakukan beberapa cara, sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi akan saya ringkas bahwa pertama, pengendalian bisa dilakukan dengan cara injeksi yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan. Kemudian yang kedua,
dilakukan dengan cara spraying atau disemprot dengan obat-obat tertentu, kemudian bisa dilakukan dengan dipping. Ada juga obat-obat yang dalam bentuk tabur atau obat-obat tertentu yang pengaplikasiannya juga berbeda. Untuk pengendalian ektoparasit ini banyak dijual obat-obat yang ada di pasaran, jadi peternak bisa membelinya. Silahkan pilih obat yang paling baik, paling poten untuk ternak Anda. Sedangkan obat-obat yang diinjeksikan itu silahkan pada petugas medis untuk melakukannya, biasanya menggunakan ivermectin atau obat-obat lain yang cocok untuk parasit eksternal ini. Karena siklus caplak yang tidak hanya pada sapi, itu juga dia berada di lingkungan, sehingga pemberantasannya atau pengendaliannya juga mengikutkan lingkungan dengan membersihkan caplak-caplak yang ada di lingkungan. Hal ini bisa dilakukan banyak cara, sehingga kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Mustahil bisa memberantas caplak ini bila hanya pengendaliannya pada sapi saja, tetapi kedua-duanya juga harus dilakukan, yaitu sapi dan lingkungannya. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan notifikasi agar selalu mendapat informasi terbaru dari saya. Salam ngarit.